Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Kerajaan Mataram Islam yang beranggotakan Anissa Oktaviana Ramli, Gani Ramadan, Koiriyah, Mutia Safitri, Nasira Dwi. Penelitian. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar yang ada di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, yang berdiri pada tahun Tenggara Kota Yogyakarta, yakni kota yang juga memiliki rencana dapat dikatakan sebuah prestasi yang cukup besar dengan menyatukan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa dan juga dengan wilayah kekuasaan yang cukup luas, yakni sampai ke kota Surabaya. Banyak situs-situs berupa peninggalan dari kerajaan ini yang bisa kita lihat dan kita pelajari untuk menambah wawasan bagi pengetahuan kita tentang kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, khususnya kerajaan Mataram Islam. Letak dan sejarah. Kerajaan Mataram Islam terletak di wilayah Kota Gede yang merupakan hadiah pemberian dari Sultan Hadiwijaya untuk Ki Ageng Pamanahan sebab jasanya yang telah mampu mengalahkan Arya Penangsang di Jepang Kanolan. Kemudian putra dari Ki Ageng Pamanahan yang bernama Sutawijaya diambil dan diangkat sebagai anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya menjadi bupati 3 tahun pulang oleh Sutawijaya. Ia ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Oleh sebab itu, Sutawijaya mulai memperkuat sistem pertahanan yang ada di dalam Mataram. Menantu dari Sultan Hadiwijaya sekaligus Bupati Demak yang bernama Pangeran Pangiri datang menuju Pajang untuk merebut tata kerajaan. Hal tersebut tentu saja memicu silsilah Kerajaan Mataram Islam. Raja pertama dari Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya yang memerintah sejak tahun 1586 hingga 1601. Sutawijaya merupakan putra dari Ki Ageng Pamanahan yang kemudian diangkat menjadi putra dari Sultan Hadiwijaya. Pusat kerajaan pada mulanya berada di Kota Gede, sebelah tenggara dari kota Yogyakarta saat ini. Di masa pemerintahannya Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram Islam mampu menguasai pada bupati yang membangkang dan berusaha melepaskan diri dari Kerajaan Mataram. Bupati tersebut diantaranya adalah Bupati Ponorogo, Kediri, Madiun, Surabaya, Pasuruan, serta Demak yang berhasil ditunjukkan pada tahun 1595. Setelah wafatnya Panembahan Senopati, putranya yang bernama Mas Jolang yang memiliki gelar Sultan Anya Karawati naik tahta dari tahun 1601 hingga 1631. Putra dari Mas Jolang atau Panembahan Seda Karapyak yang bernama Mas Rangsang kemudian menggantikannya ayahnya dan dikenal sebagai Sultan Agung di tahun 1613 hingga 1645. Di tahun 1615, pasukan dari Surabaya mampu dipukul balik serta dikalahkan di daerah Wirasabah. Tepat pada tahun 1622, Sultan Agung mampu menaklukkan Supadana yang menjadi salah satu sekutu dari Surabaya. Tahta Sultan Agung diturunkan kepada putranya yang bergelar Amangkurat I. Namun sayangnya kehadiran Amangkurat I kurang disenangi oleh masyarakat dan juga para ulama, sebab sifatnya yang kurang mencerminkan sikap yang baik. Raja-raja yang pernah berkuasa. Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan merupakan raja sekaligus pendiri dari Islam dari desa Mataram pada tahun 1556. Tanah dari desa ini awalnya berupa hutan lebat yang kemudian dipangkas oleh penduduk sekitar dan kemudian diberi nama Alas Mentaok. Panembahan Senopati. Sutawijaya merupakan menantu sekaligus anak angkat dari Sultan Hadiwijaya pada awalnya. Sutawijaya merupakan senopati dari Kerajaan Pajang. Oleh sebab itu, ia memiliki gelar Panembahan Senopati, sebab masih dianggap utama dari Pajang di bawah, di mana pemimpinannya bahkan mampu memperluas
meluaskan wilayah kekuasaan kerajaan dari Pajang, Demak, Tuban, Madiun, Pasuruan, dan sebagian besar wilayah Surabaya. Raden Mas Jolang, Penembahan Anyakrawati atau yang lebih dikenal sebagai Raden Mas Jolang merupakan putra dari Penembahan Senapati bersama putri Ki Ajeng Panjawi sang penguasa Pati. Jolang adalah pewaris kedua dari Kerajaan Mataram Islam. Ia memimpin kerajaan pada tahun 1606 hingga 1613 atau selama 12 tahun. Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang merupakan raja ketiga dari Kerajaan Mataram Islam serta merupakan putra dari Raden Mas Jolang, di mana pemerintahannya lah Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng, Kerajaan Mataram Islam berkembang menjadi suatu kerajaan agraris. Amangkurat I. Amangkurat I atau Sultan Amangkurat merupakan putra dari Sultan Ageng. Saat kerajaan di bawah pemerintahannya, beliau memindahkan pusat kerajaan dari Kota Gede ke Keraton Pleret di tahun 1647. Amangkurat I memerintah dari tahun 1638 hingga tahun 1647. Kehidupan ekonomi. Letak geografinya yang berada di pedalaman didukung tanah yang subur, menjadikan Kerajaan Mataram sebagai daerah pertanian yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Keduanya unsur ekonomi, yaitu agraris dan maritim, mampu menjadikan Kerajaan Mataram kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Kemajuan dalam bidang ekonomi meliputi hal berikut. 1. Sebagai negara agraris, Mataram mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan beberapa sungai di Jawa sebagai irigasi. Mataram juga mengadakan pemindahan penduduk atau transmigrasi dari daerah yang kering ke daerah yang subur dengan irigasi yang baik. Dengan usaha tersebut, Mataram banyak mengekspor beras ke Malaka. 2. Penyatuan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa tidak hanya menambah kekuatan politik, tapi juga kekuatan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Mataram tidak semata-mata tergantung ekonomi agraris, tetapi juga karena pelayaran dan perdagangan. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan budaya pada masa perkembangan Kerajaan Islam Mataram sendiri cukup bagus. Artinya ada banyak kreasi yang muncul. Perkembangan kehidupan sosial budaya Kerajaan Mataram Islam meliputi hal-hal berikut. 1. Munculnya kebudayaan kejawen. Kebudayaan kejawen merupakan akulturasi dan asimilasi antara kebudayaan asli Hindu-Buddha dengan Islam. Contohnya adalah acara Grebek yang pada awalnya adalah sebuah tradisi pada zaman Majapahit untuk memuja roh nenek moyang. Kemudian digeser untuk perayaan Hari Besar Islam, sehingga menjadi banyak muncul acara grebek seperti grebek Syawal, grebek Maulud, dan acara lainnya. 2. Perhitungan tarikh Jawa. Perhitungan tahun yang pada mulanya merupakan tarikh Hindu yang didasarkan pada peredaran matahari, kemudian sejak tahun 1633 dirubah menjadi tarikh Islam yang didasarkan pada peredaran bulan. Tahun Hindu 1555 kemudian diteruskan dengan perhitungan baru yang dikenal dengan sebutan Tahun Jawa. 3. Perkembangan kesusastraan Jawa. Pada zaman kekuasaan Sultan Agung, ilmu pengetahuan adalah seni, dan itu berkembang pesat termasuk kesusastraan Jawa. Sultan Agung sendiri menganggap kitab yang berjudul Sabta Gending yang merupakan kitab sifat
Kehidupan politik. Pada tahun 1928 dan 1929, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap VOC akan tetapi gagal. Penyebab kegagalannya: 1. Jarak tempuh, 2. Kurangnya sumber makanan, 3. Sistem persenjataan. Penyerangan terhadap VOC gagal tetapi dapat membendung pengaruh VOC di Jawa. Setelah Sultan Agung gagal digantikan oleh Amangkurat I pada tahun 1645 hingga 1677, secara umum, pengembangan dari birokrasi dan struktur pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Kutanegara adalah daerah keraton dan sekitarnya. 2. Negara Agung adalah daerah yang ada di sekitar Kutanegara, seperti Kedu, Magelang, Pajang, dan Sukawali atau Sragen. 3. Mancanegara adalah daerah di luar negara agung. Contohnya mancanegara wetan, timur, dan mancanegara kulon atau barat. 4. Pesisiran adalah daerah yang ada di pesisiran. Contohnya pesisiran kulon meliputi Demak, terus ke barat, dan pesisir wetan meliputi Jepara, terus ke timur. Keruntuhan. Wafatnya Sultan Agung pada tahun 1645, Mataram dipimpin oleh beberapa raja seperti Raja Amangkurat I, II, III, dan Pakubuwono I, II, III. Mereka merupakan raja-raja lemah sehingga terjadi pemberontakan yang menyebabkan guncangan bagi kerajaan Mataram Islam. 1. Pemberontakan Trunojoyo tahun 1674 hingga 1679. 2. Pemberontakan Untung Suropati tahun 1683 hingga 1706. 3. Pemberontakan Cina tahun 1740 hingga 1745. Pada masa Mataram Islam muncul sebuah perjanjian yang membuat Mataram terpecah belah. 1. Perjanjian Giyanti tahun 1755. Terjadi pada tahun 1755 dan Mataram terbelah menjadi dua, yaitu Ngayogyakarta, Hadiningrat atau Kesultanan Yogyakarta, dan Kesultanan Surakarta. Perjanjian Salatiga terjadi pada tahun 1757 dan Mataram sudah terbelah menjadi dua. Terpecah belah kembali menjadi 4 setelah adanya Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan Kesultanan Surakarta. Muncul lagi Kesultanan Pakualam dan Kesultanan Mangkunegara. Kesimpulan, pada mulanya Mataram adalah wilayah yang dihadiahkan oleh Sultan Adiwijaya kepada Ki Gede Pamanahan karena sudah membantunya membunuh Arya Panangsang, musuhnya Adiwijaya. Selanjutnya tahta berganti kepada anaknya yang bernama Sutawijaya atau penambahan Senopati yang dari usahanya Kesultanan Mataram mampu melepaskan diri dari kekuasaan Pajang. Setelah Sutawijaya meninggal, Raden Mas Jolang menggantikan ayahnya pada masa pemerintahannya. Banyak dicurahkan dalam bidang pembangunan. Barulah pada masa Sultan Agung atau dikenal dengan nama Raden Mas Rangsang, Kesultanan Mataram berada di puncak kejayaan, mulai dari penerapan politik, ekspansinya, dan berkembangnya ajaran Islam. Dalam bidang perekonomian, Kesultanan Mataram tidak terlalu berkembang. Mataram adalah negara agraris yang penghasilan utamanya di bidang pertanian saja. Sedangkan dalam bidang kebudayaan, tradisi atau unsur Hindu-Buddha menyatu dengan ajaran Islam yang bisa dinamakan Islam Kejawen. Namun kejayaan yang diukir oleh Sultan Agung berakhir setelah susuhunan Amangkurat I naik tahta. Ia adalah sosok pemimpin yang kejam dan otoriter atas campur tangan pihak kolonial Belanda. Akhirnya, Kesultanan Mataram terpecah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Mataram. 1. Masuknya kolonial Belanda ke Nusantara. 2. Perselisihan antara pewaris tahta Mataram. 3. Dipecahnya Mataram menjadi dua kerajaan berdasarkan Perjanjian Giyanti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.